warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, anak-anak ustadz semua, hari ini kembali kita memulai pelajaran kita, anak-anak ustadz yang kelas 3. Setelah minggu lalu kita melaksanakan penilaian tengah semester, hari ini kita memulai lagi pelajaran kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mengawali pelajaran kita hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu, atau agar kita semua, anak-anak ustadz semua yang kelas 3, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ustadz, hari ini pelajaran kita sudah masuk ke pelajaran keempat. Nah, pelajaran keempat ini adalah tentang perilaku terpuji. Nah, sebelum kita mulai membahas ataupun mempelajari pelajaran keempat tentang perilaku terpuji ini, mari sama-sama kita dahulukan pelajaran kita ini. Kita buka pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustadz, kita mulai pembahasan kita tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah. Nah, akhlak artinya perilaku, karimah artinya mulia. Nah, berarti akhlakul karimah artinya perilaku yang mulia. Dan akhlakul mahmudah, tadi akhlak adalah perilaku, mahmudah itu adalah yang terpuji. Nah, berarti akhlakul mahmudah itu artinya perilaku terpuji. Nah, inilah pelajaran kita hari ini tentang akhlakul mahmudah, perilaku terpuji. Nah, di pelajaran ini perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu yang pertama sikap mandiri. Lalu nanti kita akan membahas tentang sikap mandiri. Lalu yang kedua tentang percaya diri. Dan yang ketiga tentang tanggung jawab. Nah, anak-anak ustadz sekalian, mari sama-sama kita lihat slide yang berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai membahas sikap terpuji satu persatu, mari kita sama-sama melihat ataupun mengamati kedua gambar yang ada di layar berikut ini. Nah, yang pertama, kamu bisa lihat di sini ada gambar dua orang anak yang sedang berdiri di depan kelas di hadapan teman-temannya. Kira-kira mereka ngapain ini? Ya, mereka berdua sedang menjelaskan ataupun menerangkan bagaimana cara membuat layang-layang, karena mereka berdua sedang memegang layang-layang. Nah, mereka sedang menjelaskan di depan kelas bagaimana cara membuat layang-layang yang mereka pegang ini. Nah, di sini sikap terpuji apa yang dapat terlihat? Ya, sikap terpuji tentang percaya diri. Mereka percaya akan kemampuan diri mereka untuk bisa menjelaskan bagaimana cara membuat layang-layang di hadapan teman-teman mereka di depan kelas. Nah, di gambar yang kedua ini adalah gambar yang menunjukkan tentang proses mereka bagaimana cara membuat layang-layang. Ya. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke tafaqquh. Mari memahami. Nah, disinilah inti pembahasan kita hari ini. Nah, yang pertama sikap terpuji yang akan kita pelajari yaitu sikap mandiri. Kita akan memahami tentang sikap mandiri. Nah, sebelum kita membahas tentang sikap mandiri, kamu lihat di sini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nah, dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan, dapat kita pahami bahwa mereka
yang mengerjakan sesuatu dengan usaha mereka sendiri itu adalah sebaik-baik amal. Nah, ini hadis yang mendasari tentang sikap mandiri. Amal yang paling baik yang dilakukan oleh seseorang itu adalah yang dilakukan dengan usahanya sendiri. Nah, kita akan membahas tentang sikap mandiri. Yang pertama, arti dari sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu itu sendiri. Artinya tidak menyuruh orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Selagi kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan sendiri, maka lakukan sendiri. Ya. Walaupun di rumah misalnya ada pembantu, ketika kita ingin minum ataupun membuat air minum seperti sirup, ya selagi pekerjaan itu masih kita bisa lakukan sendiri, kerjakan sendiri. Nah, itu namanya sikap mandiri. Nah, mereka yang bisa melakukan pekerjaan dengan kemampuannya sendiri itu adalah sebaik-baik amal, ya. Nah, sekarang yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri dalam diri kita masing-masing? Caranya satu seperti tadi, mengerjakan sesuatu sendiri. Kalau kamu bisa mengerjakan itu sendiri, kerjakan sendiri. Apa contohnya? Memakai pakaian misalnya. Kamu semua sudah kelas 3, pasti sudah bisa memakai pakaian sendiri. Tidak perlu lagi dipakaikan oleh orang tua. Nah, pakai pakaian sendiri, kerjakan itu sendiri. Apalagi memakai sepatu, mengikat tali sepatu, makan sendiri, dan lain-lainnya. Nah, kalau pekerjaan itu bisa kamu lakukan sendiri, lakukan sendiri. Itu bisa menumbuhkan sikap mandiri kamu, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, yang ketiga yang berikutnya, tanda-tanda orang yang mempunyai sikap mandiri. Yang pertama, rajin. Nah, kalau seseorang itu rajin, artinya dia sudah memiliki sikap mandiri dalam dirinya. Kenapa? Orang yang mempunyai sikap mandiri pasti dia adalah orang yang rajin, karena dia melakukannya dengan kemampuannya sendiri, tidak menyuruh orang lain. Kalau misalnya seandainya kita bergantung kepada orang lain, makan saja misalnya, kita perlu disuapin oleh orang lain, maka kalau nggak ada orang lain kita nggak bisa makan, ya kan? Nah, makanya orang yang mandiri itu tandanya dia rajin. Lalu yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain, seperti yang tadi Ustadz bilang. Kalau kita bergantung kepada orang lain, apa-apa mesti bantuan orang lain, maka kalau kita sendirian, ketika kita sendirian kita tidak bisa melakukan apapun. Makanya orang yang mandiri itu dia tidak bergantung kepada orang lain, ya. Lalu yang ketiga, tanda-tanda orang mandiri, dia tidak suka menunda pekerjaan. Selagi pekerjaan itu bisa dilakukannya sekarang, dia lakukan sesegera mungkin. Lalu yang berikutnya, pandai mengatur waktu. Mana yang harus didahulukan, dia kerjakan duluan. Mana yang bisa dibelakangkan, di akhir dikerjakan. Jadi dia pandai mengatur waktu. Orang yang mandiri itu pandai mengatur waktu. Nah, berikutnya sikap terpuji yang kedua yaitu percaya diri. Nah, tentang sikap percaya diri ini ada hadis yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin, orang yang beriman, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, orang mukmin yang kuat, siapa orang mukmin yang kuat? Yang dia mempunyai sikap percaya diri. Nah, percaya diri. Nah, sikap percaya diri ini masih ada hubungannya dengan sikap mandiri. Orang yang sudah memiliki sikap mandiri, insya Allah dia juga bisa memiliki sikap percaya diri. Kenapa? Karena kan tadi sudah kita ketahui bahwa mandiri itu mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Nah, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan sendiri, dengan kemampuannya sendiri, maka dia akan percaya diri.
Kenapa? Karena percaya diri itu artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Nah, orang yang mandiri dia mengerjakan sesuatu itu dengan kemampuannya sendiri. Kalau dia mengerjakan ke situ sendiri, artinya dia percaya akan kemampuannya itu untuk bisa melakukan pekerjaan. Nah, jadi orang yang mandiri insya Allah bisa mempunyai sikap yang percaya diri. Nah, harus kita sadari bahwa setiap orang, setiap manusia yang Allah ciptakan itu punya kelebihan masing-masing dan juga punya kekurangan masing-masing. Nah, kelebihan yang kita miliki harus kita gunakan untuk kebaikan. Ya. Nah, kekurangan yang kita miliki harus kita terima dengan ikhlas, tidak boleh kita tidak terima. Bisa jadi nanti ketika kita menerima kekurangan kita itu dengan ikhlas, karena itu dari Allah, bisa jadi kekurangan itu bisa juga menjadi kelebihan kita. Ya. Banyak kan orang yang cacat, yang dia tidak bisa berlari, tiba-tiba dia bisa menjadi juara lomba lari. Banyak seperti itu. Lalu yang kedua, tentang sikap percaya diri. Bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri? Yang pertama, yakin dengan kemampuan sendiri, ya. Yang kedua, ketika kita melakukan pekerjaan, kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu. Itu bisa membuat kita percaya diri. Lalu ketika kita menjumpai kegagalan, menemui kegagalan dalam melaksanakan sesuatu, misalnya dalam mengerjakan PR, ya kan, ada soal yang tidak bisa kita jawab, jangan mudah putus asa, cari lagi. Nah, itu orang yang percaya diri. Lalu yang berikutnya, untuk bisa menumbuhkan sikap percaya diri, kita tidak boleh berhenti belajar. Dan yang kelima, selalu berdoa dan mohon petunjuk kepada Allah agar kita mempunyai sikap yang percaya diri. Lalu yang berikutnya, tanda-tanda orang percaya diri. Nah, orang yang percaya diri dia pasti akan yakin dalam mengerjakan sesuatu, dan dia bisa mengerjakan itu, menyelesaikan pekerjaannya itu dengan baik. Lalu yang kedua, tanda orang yang percaya diri tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Seperti tadi misalnya ketika melaksanakan ataupun menjawab soal, ketika dia belum bisa menemukan jawaban dari soal itu, dia tidak langsung putus asa, dia tetap tenang. Bisa dia tanya sama orang tuanya agar dapat jawabannya. Jadi dia tetap mencari jalan keluarnya. Lalu yang ketiga, tanda-tanda orang yang percaya diri itu adalah tidak minder. Minder itu artinya tidak rendah diri, ya. Baru yang keempat, tanda orang percaya diri itu tidak ragu ketika memutuskan sesuatu. Dia yakin dengan pilihannya. Lalu yang kelima, tanda orang yang percaya diri itu memiliki pendirian yang kuat. Ketika dia memilih sesuatu, misalnya disuruh pilih antara itulah contoh dari ataupun tanda dari sikap, tanda dari orang-orang yang memiliki sikap percaya diri, memiliki pendirian yang kuat. Nah, yang berikutnya adalah sikap terpuji yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Nah, tentang sikap tanggung jawab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi." Setiap kamu, setiap kalian, setiap kita ini adalah pemimpin. Dan setiap kita, setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Loh, kenapa kita dikatakan pemimpin setiap kita? Iya, setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Nah, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Nah, apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya. Contoh, misalnya kita berbuat sesuatu kepada teman kita, misalnya kita mengejek dia. Apa akibatnya? Pasti dia akan mengejek kita kembali, diejek balik kita sama dia. Nah, itu akibat perbuatan jelek. Kalau perbuatan jelek yang kita lakukan, akibatnya pasti jelek juga.
Tetapi kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka akibatnya akan baik kepada kita. Makanya kata Allah, setiap perbuatan baik tidak ada balasannya kecuali kebaikan juga. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Dalam surah apa itu? Iya, dalam surah Ar-Rahman. Setiap perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan. Jadi kalau kita memiliki sikap tanggung jawab, berarti kita harus berhati-hati dalam berbuat. Berbuatlah yang baik agar kita bisa menanggung-jawabi perbuatan kita itu, ya. Nah, perbuatan baik akibatnya baik, maka kita tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan jahat kita. Jadi haruslah kita bertanggung jawab. Nah, setiap kita ada tanggung jawabnya. Sebagai manusia, tanggung jawab kita apa? Menyembah Allah. Sebagai seorang siswa, tanggung jawab kita apa? Belajar. Sebagai seorang anak, tanggung jawab kita apa? Berbakti kepada orang tua kita. Sebagai saudara, adik, kakak, ataupun abang, tanggung jawab kita apa? Mengasihi saudara kita yang lain, mengasihi adik kita, menghormati abang dan kakak kita. Lalu sebagai teman, apa tanggung jawab kita? Ada sebagai teman, membantu teman yang lain ketika kesusahan. Jadi inilah sikap tanggung jawab. Karena setiap kita adalah pemimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Nah, itu dia tanggung jawab, menanggung perbuatan kita sendiri. Nah, anak-anak, inilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ustadz sampaikan dapat kalian pahami tentang perilaku terpuji. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di pelajaran agama Islam, di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.